Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggunafla Syarfatul Azmi dengan NIM akhir 028 Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PGSD Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan tujuan pendidikan. Nah, pendidikan merupakan suatu usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui suatu kegiatan yang terencana dan disadari serta diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan antara siswa dan guru. Pendidikan sendiri akan selalu diarahkan pada fungsi dan tujuan yang membawa sebuah manfaat. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama ada fungsi pendidikan. Fungsi dari pendidikan ini adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan, dan juga mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan juga transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Nah, hal itu bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Nah, dari kajian antropologi dan sosiologi ada 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca atau analisis, akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Kemudian yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalannya kehidupannya sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Kemudian yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Kemudian ada tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, termasuk dalam kegiatan pendidikan ini. Nah, untuk mencapai suksesnya, pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, di Indonesia ini memiliki 4 tujuan pendidikan. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua tujuan institusional, yang ketiga tujuan kurikuler, dan yang keempat tujuan instruksional. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir, atau tujuan bulat, yang merupakan pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum ini biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal, sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Tujuan umum pendidikan di Indonesia terletak pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian tujuan institusional. Tujuan ini ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa.
setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Nah, lebih konkret, jika dibandingkan dengan tujuan nasional, tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Tujuan kurikuler. Tujuan ini harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contoh, matematika, IPS, IPA, dan lain-lain. Tujuan ini dapat dilihat dari garis besar program pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini juga biasa disebut sebagai tujuan pembelajaran dan dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam setiap kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan instruksional umum. Tujuan instruksional umum merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contohnya, setelah makan, pelajaran siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Kemudian yang kedua ada tujuan instruksional khusus. Tujuan instruksional khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan. Contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian. Terima kasih, itu tadi sedikit penjelasan dari saya tentang fungsi dan tujuan pendidikan.